Merujuk di Ensiklopedia Indonesia, Ensiklopedia Nasional Indonesia, Ensiklopedia Internasional, Ensiklopedia Americana, dan buku karya Philip Sherrard yang berjudul Bizantium, Abad Besar Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang tokoh mitos yang bernama Romulus mulai membangun cikal bakal Romawi sekitar tahun 753 sebelum Masehi. Mereka menyebut sistem pemerintahannya dengan sistem republik. Namun seiring berjalannya waktu, ketika terjadi perang saudara, Antonius, seorang penguasa Romawi pada saat itu, dapat dikalahkan oleh Octavianus sekitar tahun 27 sebelum Masehi. Kejadian ini dijadikan kesempatan untuk merubah sistem pemerintahan Romawi dari sistem republik kepada sistem kekaisaran. Perubahan sistem pemerintahan Romawi menjadikan Romawi semakin tercium pekat aroma amis darah akibat dari konspirasi politik dan militer. Unsur kemanusiaan telah lama hilang. Dalam kamus politik dan militer bangsa Romawi, ambisi lebih dikedepankan ketimbang akal sehat. Demi mengejar kursi kekaisaran, tidak jarang terjadi pembunuhan oleh seorang anak terhadap bapak dan atau ibu, terlebih terhadap saudara kandung dari keluarga kekaisaran. Kekisruhan politik terus berlanjut sampai masa kekaisaran Diocletianus pada tahun 284 sampai 305 Masehi. Langkah politik Diocletianus sangat strategis, yaitu mulai membagi kekaisaran Romawi ke dalam dua wilayah kekuasaan, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Sahabat yang dimuliakan Allah, keputusan Diocletianus membagi Romawi ke dalam dua wilayah kekuasaan ternyata menyulut konflik besar. Namun ketika Konstantin dapat merebut kota Roma hingga ia menjadi penguasa tunggal di Romawi, hanya saja tidak lama kemudian pada tahun 330 Masehi, Konstantin memindahkan ibu kota Romawi ke Bizantium yang berada di wilayah Romawi Timur. Kota Bizantium awalnya didirikan oleh Bijaz dari bangsa Megaria pada abad ke-7 sebelum Masehi. Kota Bizantium silih berganti dikuasai oleh beberapa penguasa seperti Persia, Athena, dan Sparta. Saat Konstantin menjadikannya sebagai ibu kota Romawi, Bizantium merupakan kota perdagangan penting. Kemudian Konstantin mengganti nama kota Bizantium menjadi Romanova, kemudian diganti lagi menjadi Konstantinopel. Sedangkan Bizantium merupakan sebutan baru bagi Romawi Timur. Pada saat Justinianus berkuasa pada tahun 527 sampai 562 Masehi, Romawi melebarkan kekuasaannya ke berbagai wilayah, dan ia pun berambisi untuk menyatukan kekaisaran Romawi dengan menguasai kembali wilayah barat. Namun ambisinya terhenti dikarenakan Justinianus meninggal. Bahkan Romawi mengalami kemunduran diakibatkan serangan bertubi-tubi dari Lombardia, Visigot, Apara, dan Persia. Baru ketika Kaisar Heraklius berkuasa pada tahun 610 sampai 641 Masehi, secara bertahap Romawi dapat dikendalikan dan dapat diselamatkan. Namun itu tidak berlangsung lama karena Romawi menghadapi banyak sekali musuh. Pada masa kekaisaran Heraklius bertepatan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW dan dua khalifah, wajar kiranya jika Romawi bersinggungan dengan negara yang baru dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Untuk memahami lebih luas lagi, silakan merujuk di Ensiklopedia Indonesia, Ensiklopedia Nasional Indonesia, Ensiklopedia Internasional, Ensiklopedia Americana, dan buku karya Philip Sherrard yang berjudul Bizantium, Abad Besar Manusia. Bagaimana kondisi perekonomian Romawi pada saat itu? Ikuti terus channel kami, Wangsit Pasundan Menjemput Berkah, di episode selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.